Halo teman, saya Solagia dan video pendakian ini saya bersama dengan teman-teman guru dari salah satu sekolah swasta di Manado. Kami melakukan pendakian di Gunung Kelabat melalui jalur Desa Kelabat. Hal pertama yang kami lakukan adalah kami berkumpul dan membicarakan tentang manajemen pendakian terkait peralatan yang akan digunakan, logistik, P3K, dan lain-lain. Kurang lebih hasilnya seperti yang terlihat pada video ini, di mana kami mengakumulasikan semua total kebutuhan yang akan kami gunakan nantinya. Kami percaya bahwa sesuatu yang terencana akan lebih baik hasilnya. Minta dua konto. Udah briefing dulu ya, oke teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Amin. Tunggu, teman-teman. Jadi kita ini cukup banyak. Jadi ini mau ada formasi jalan, ya. Beda dengan sebutan lalu. Ini pendakian malam hari. Jadi orang mesti lebih berhati-hati. Jadi ini karena perempuan lebih banyak. Jadi mungkin orang bisa set 2121, dua perempuan depan, tutup laki-laki. Kemudian sistemnya di depan ada navigator EPI. Selanjutnya sebagai leader kita yang akan mengarahkan perjalanan berhenti atau lanjut. Oleh karena itu diminta teman-teman yang kalau capek nggak usah malu-malu, bilang aja. Buat orang cuma kita aja kan, jadi bilang aja kita berhenti tetap. Kemudian nanti 2121 harap teman-teman bisa mengerti ya. Dua cewek, satu cowok. Paling belakang ada sweeper yang akan close di paling belakang supaya tidak ada yang benar-benar ketinggalan. Nanti sweeper boleh bilang kalau sudah jauh dengan jarak teman di paling depan. Oke? Yang tidak percaya tapi harus percaya. Jadi mengikuti. Saat jalan jangan ada yang ribut, ikut satu jalur. Jadi kalau satu jalur berpanjang jangan ada yang ke kiri ke kanan. Karena orang berjalan malam, kemungkinan DP bahaya lebih besar. Cuma itu. Terima kasih. Ya. Orang kan kalau muka alam orang ini sebagai tamu, jadi orang tahu tamu perilaku kalau tamu ke orang ke rumah. Cuma itu. Oke. Atap Sulawesi Utara, gas! Mantap. Kok kalian nggak gitu sih? Oh ya teman-teman, jadi untuk perjalanan pertama nanti gak usah jalannya dikontrol, jangan buru-buru karena masih jauh. Biasanya kalau mendaki masih banyak waktu. Di pertama kita pelan-pelan, nanti kalau udah mendekati itu keluarkanlah semua. Jangan keluarin di pertama ya. Nafasnya dikontrol lah. Setelah briefing, kami berjalan menuju ke pos 1 Desa Kelabat dengan total durasi waktu kurang lebih 3 jam. Saat tiba di pos 1 jalur Desa Kelabat, kami beristirahat sejenak. Jadi istirahat ya Lom. Oke. Yang mau cemilan silakan cemilan. DP gerbang. Mana? Gerbang masuk. Gerbang alam via Desa Kelabat. Kondisi cukup gelap dan kurangnya peralatan penerangan untuk perekaman video, sehingga hasilnya memang kurang baik. Dan kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju ke pos 2. Kami melanjutkan perjalanan sekitar 2,5 jam hingga tiba di pos 2. Kami juga memutuskan untuk beristirahat di sini hingga pagi karena kondisi yang sudah cukup lelah. Matahari pun menunjukkan sinarnya dan kami terbangun. Masih bangun nggak itu ya? Nggak tahu, coba. Cium dong. Coba wih. Orang putar begini. Kalau naik ini 3 tuh turun ke sana. Bau. Turun putar begini. Kalau orang naik itu tersesatlah kami. Oh ya, di perjalanan ini kami berjumlah 14 orang yang terdiri dari 11 guru, 2 porter, dan 1 teman yang mengantar kami dengan mobil, namun memutuskan untuk naik sampai ke atas. Atasnya nggak ada.
bawahnya ada. Itu Sabrina. Enggak, baju air siapa? Ya, abaikan suara itu. Ada saja percakapan lucu yang selalu menjadi cerita kami di perjalanan ini. Gini. Anak muda zaman sekarang sudah tidak bisa lagi dicerna. Karena kita mau beli toples. Sudahlah ya. Begitulah keunikan teman-teman saya. Jiwa muda yang masih tertanam membuat pembicaraan kami satu frekuensi semuanya. Di depan alam. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 cukup panjang. Kami menghabiskan kurang lebih 6 jam untuk ini. Nafasnya dari mulut atau dari hidung? Hidung. Saat ini kami mendekati pos 3 via desa Kelabat. Memasuki area dengan trek yang lebih landai dibanding sebelumnya. Panjangnya trek dari pos 2 ke pos 3 membuat kami kelelahan. Namun semangat untuk mencapai puncak tetap ada dalam diri kami masing-masing. Mental yang kokoh menjadi semangat tambahan teman-teman saya. Saya melihat mereka mampu dengan semangat melewati setiap rintangan yang ada di depan mereka. Semakin pendek. Dan disinilah Pacet memulai serangan mereka terhadap kami. Nanti dia menusuk. Tunggu. Nggak bisa. Bisa gigit berarti. Ini di belakang lagi. Nanti bisa. Ada. Kami semua sepanjang perjalanan di bagian sini mendapat bagian serangan Pacet, entah yang menempel di sepatu ataupun yang hinggap di tubuh kami. Apakah semalam aku ngorok? Capek banget sumpah. Sania juga ngorok. Jadi sebelum tidur tuh masih dengerin Sania ngorok. Oke, Sania ngorok. Udah. Isap lagi darahnya, Kak. Balas. Kunyah, Kak. Dimakannya kan. Soalnya dia udah gendut. Setelah melewati perjalanan yang panjang, kami tiba di pos 3. Syukurlah. Akhirnya sudah lelah. Seperti tanpa henti tadi. Dia seperti tanpa henti. Cipik. Mana? Mana lagi sampai dalam? Kan tadi di sini. Tinggal bulat-bulat ya.
Gimana? Tanpa menghuni. Negeri 1000 pacet. Bisa 1000 pacet-pacet sini. Lebih. Tiap langkah bisa kan. Mereka makannya apa ya? Darah. Nggak ada darah. Hewan. Oh my god. Di celana. Nanti dia pindah dong. Duduk bagus di tikar, Pak. Bang. Buka. Kayaknya kayak di sini. Sudah banget loh Kak tadi di sini. Sini. Mati itu. Udah mati Pak. Ini Nona. Hmm. Di belakang itu, di belakangnya Shani. Enggak, maksudnya dia jalan-jalan di belakang. Enggak. Oh ini Pak ini. Oh di kakinya Pak Kris. Ambil. Perhatian kita hanya kepada kaca. Jangan baik-baikin taruh sini biar kita bakar dulu. Ada di kakiku. Dia udah menggigit aku udah lama guys. Bawa itu Udah ngaruh dia. bensin minyak tanah. Setelah beristirahat cukup dan membersihkan setiap pacet yang hinggap, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Aku masukkan tanganku. Aku tangkap tintanya. Akhirnya, setelah mendaki beberapa jam, kami pun tiba di pos 4. Kami mendapati tanah yang datar di sini dan sejenak kami beristirahat. Hujan. Lesit di mana? Oh, kayaknya kita. Sampai adik-adik. Kita pakai mantel. Selamat. Pakai. Enggak tahu di mantel gimana modelannya. Lesit itu apa? Episode. Udah bawa kaki kau. Tidak menunggu lama, kami melanjutkan perjalanan dari pos 4 menuju ke puncak 2 Gunung Kelabat. Sebagai informasi, jika melalui jalur desa Kelabat, kita akan tiba terlebih dahulu di puncak Gunung Kelabat, berbanding terbalik dengan jalur dari desa Laikit dan Air Madidi, di mana kita akan tiba di camp terlebih dahulu atau dikenal pos 6 jalur Air Madidi ataupun pos 14 dari jalur desa Laikit. Bersyukur kepada Tuhan yang atas perlindungannya menibakan kami dengan selamat di puncak Gunung Kelabat, dan kami bertemu dengan banyak orang di sini. Banyak pendaki lain yang sudah tiba terlebih dahulu menikmati puncak Gunung Kelabat. Perjalanan dari jam 10 malam di hari Minggu dan tiba di hari Senin jam 4 sore akhirnya terbayarkan. Kami menikmati sejenak keindahan alam bersama pendaki lainnya di Gunung Kelabat.